Mitra TA TV, pariwisata merupakan salah satu bagian terbesar dari pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh daerah tersebut. Seperti yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo, tidak hanya wisata alam, wisata buatan pun juga bisa menjadi referensi wisata bagi warga Sukoharjo maupun dari luar daerah. Salah satu lokasi wisata yang kita kunjungi kali ini adalah Embung Pengantin yang ada di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban. Terletak di Sukoharjo bagian timur, embung yang kesehariannya dimanfaatkan untuk pariwisata dan penyedia ketersediaan air serta tempat mencari ikan warga sekitar ini mendapat bantuan benih ikan sejumlah lebih dari 50.000 ekor dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan ditebar secara simbolis oleh Bupati Sukoharjo. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pun demikian, saya kali ini bersama kru berada di Embung Pengantin. Seperti Anda lihat di sini, air mengalir sepanjang tahun dan tentu saja ini menjadi sebuah destinasi yang ada di Wirun Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Makmur. Nah, kali ini nampaknya ada perhatian khusus dari pemerintah untuk semakin menggiatkan, semakin menggelorakan destinasi yang satu ini dengan memberikan bantuan berupa penebaran benih. Nah, bersama dengan Bupati Sukoharjo. Langsung aja yuk kita simak bagaimana perjalanan saya kali ini di spesial event. Ikuti saya terus pemirsa. Acara yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo ini, selain untuk mengenalkan destinasi wisata di Embung Pengantin, juga memberikan bantuan sarana perikanan bagi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, acara yang dilaksanakan sejak pagi hari itu dihadiri Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, serta Camat dan Lurah Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban. Setelah Bupati hadir di Embung Pengantin, segera disambut oleh tamu undangan dan acara segera dimulai. Mengawali rangkaian acara pagi hari itu, Bupati beserta rombongan bergegas menaiki perahu dengan mengenakan pelampung sebagai perlengkapan keselamatan. Di dalam perahu sudah disiapkan ikan yang akan ditabur di tengah embung. Bupati beserta rombongan juga diajak berkeliling di embung untuk meninjau lokasi yang beberapa tahun belakangan sudah dirombak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya di tengah embung, penebaran benih ikan nila dan gurame ini juga dilakukan di tepi embung atau di dermaga. Secara bersamaan dengan saat Bupati menebar di tengah, beberapa pejabat daerah di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban juga melakukan penebaran benih ikan. Setelah kurang lebih 15 menit, Bupati meninjau embung menaiki perahu. Bupati beserta rombongan kembali ke dermaga dan melanjutkan acara. Sebagai penggagas acara, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bagas Windaryatno, membuka acara di pagi hari itu dengan memberikan laporan kepada Bupati Sukoharjo. Penebaran benih ikan di Kabupaten Sukoharjo ini merupakan satu kegiatan rutin yang kita laksanakan, yang didanai dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan tujuan untuk mempersiapkan dan menyediakan ikan sebagai konsumsi masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar perairan umum. Jadi Ibu Bupati, perlu kami laporkan kegiatan yang kita lakukan selain kita penebaran benih ikan di perairan umum, juga bantuan-bantuan kepada kelompok budidaya ikan di Kabupaten Sukoharjo yang telah mengajukan proposal kepada Ibu Bupati.
Ini kami lakukan karena angka konsumsi ikan Kabupaten Sukoharjo ini masih perlu kita tingkatkan. Kita konsumsi ikan masyarakat di angka 22,3 kg per kapita per tahun, yang masih di bawah kondisi Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah angkanya di 35. Masih harus banyak kita lakukan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang gemar makan ikan. Maka dari itu kami dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo atas petunjuk dan arahan Ibu Bupati, kami melakukan langkah-langkah untuk budidaya ikan di perairan umum, yang salah satu agendanya hari ini Ibu melakukan penebaran benih. Masih banyak Ibu tempat-tempat yang harus kita lakukan, namun pada kesempatan yang akan datang barangkali nanti Ibu berkesempatan masih akan kami jadwalkan untuk bisa rawuh. Ibu Bupati yang saya hormati, Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah DPA kegiatan di Dinas Pertanian, Bu, tentang pengelolaan perikanan tangkap, kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. Kemudian pelaksanaan hari ini Jumat Kliwon tanggal 5 November tahun 2021 pukul 09 sampai selesai bertempat di Embung Pengantin, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban. Untuk peserta Ibu sekitar 150 orang yang terdiri dari rombongan pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukoharjo, para kepala desa, muspika, jajaran Dinas Pertanian, para penyuluh pertanian di Kecamatan Mojolaban, serta masyarakat di Desa Wirun. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan program pengelolaan perikanan tangkap di Kabupaten Sukoharjo secara terpadu, terencana, terkoordinasi, dan terevaluasi melalui kegiatan-kegiatan yang koordinatif, variatif, inovatif, dan prospektif dalam menjaga kelestarian alam, khususnya ekosistem, dan ketersediaan benih ikan di perairan umum dalam rangka mendukung peningkatan produksi ikan dan peningkatan angka konsumsi ikan. Kemudian tujuan kegiatan pertama pagi hari ini penebaran benih ikan untuk meningkatkan populasi ikan di perairan umum, khususnya Embung Pengantin, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban. Hari ini kita tebarkan 50.000 ekor benih yang terdiri dari nila dan gurame. Barangkali ada yang belum ditebarkan, silahkan nanti Pak Kepala Desa dengan tokoh masyarakat bisa melanjutkan. Kemudian tujuan yang kedua meningkatkan animo masyarakat dalam mencari dan menangkap ikan untuk mata pencaharian dan konsumsi ikan rumah tangga. Kemudian tujuan kami yang terakhir mendukung wahana destinasi wisata di Embung Pengantin, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban. Kemudian perlu kami laporkan Ibu, untuk kelompok penerima pembudidaya ikan bantuan hibah sarana prasarana perikanan sebanyak 8 kelompok. Yang pertama, ketika kami sebutkan, mohon yang bersangkutan untuk berdiri agar Ibu bisa berso. Yang pertama adalah kelompok budidaya ikan Mina Sejahtera, Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak. Mohon berdiri. Ibu, ini mendapatkan bantuan dari Ibu sebesar Rp54.353.500 sarana dan prasarana pembudidayaan lele. Yang kedua, kelompok budidaya ikan Mina Mekarjaya, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, mendapatkan bantuan sebesar Rp54.353.000 untuk Mina Mekarjaya. Mohon berdiri. Maaf Ibu. Yang ketiga, kelompok budidaya ikan Jambal Kedung Koi, Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari, sebesar Rp54.353.000. Yang keempat, kelompok budidaya ikan Ulam Barokah, Desa Serut, Kecamatan Nguter, hadir, terima kasih, sebesar Rp54.353.000.
Kemudian yang kelima, Demplot budidaya cacing sutra untuk pakan ikan. Ini diberikan kepada kelompok budidaya ikan Ngudi Sukses bersama Kelurahan Sonorejo, Kabupaten Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp10 juta. Listriknya mati. Oke. Yang keenam, Demplot budidaya ikan lele kelompok Maju Jaya Desa Gedung Jambal Kecamatan Tawangsari sebesar Rp10 juta. Kemudian yang ketujuh, kami berikan perahu fiber pada kelompok Mina Makmur Desa Mulur. Ini yang mengelola waduk Mulur, Bu. Ini juga atas perintah petunjuk Ibu Bupati kita bantu perahu fiber. Kemudian yang kedelapan, alat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada kelompok Minoro Solumitu Desa Anjuron Kecamatan Muter sebesar Rp5 juta. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, ucapan terima kasih dan rasa hormat kami haturkan kepada Ibu Bupati Sukoharjo yang telah berkenan bersama-sama dengan kita semua secara simbolis melakukan penebaran benih ikan. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan dan berkenan untuk silaturahmi bersama masyarakat Desa Murun. Dan insya Allah kalau Ibu berkenan setiap Jumat Ibu pasti akan sajak ke lapangan, Bu, untuk kegiatan bersama masyarakat. Terjadwal dengan Ibu, Jumat depan kami akan melakukan penanaman bukit porang di Desa Kamal, Kecamatan Bulu. Kita harus melakukan terobosan-terobosan, upaya-upaya yang lebih dari biasanya supaya kemakmuran petani di Kabupaten Sukoharjo lebih meningkat. Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagai mitra kami di dalam membangun pertanian. Harapan kami dengan kami bersinergi, berkolaborasi, dan kami sampaikan tentang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, maka dukungan Komisi 2 terhadap kegiatan-kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan dari hari ke hari ke depan mestinya akan semakin baik. Karena kami selalu berkoordinasi, berkolaborasi, apa yang akan kami lakukan pasti kami akan sampaikan sehingga mendapatkan dukungan dari wakil kita yang ada di Komisi 2 DPRD Sukoharjo. Kepada Ibu Bupati yang terhormat, perlu kami laporkan bahwa keinginan warga masyarakat Desa Wirun adalah memanfaatkan embung pengantin Wirun ini sangat antusias. Ini terbukti dengan adanya pengembangan fungsi embung oleh masyarakat secara swadaya. Jadi fasilitas yang ada di sini semua swadaya masyarakat. Betul ya Pak Lurah ya? Untuk itu mohon kepada Ibu Bupati untuk dapat memfasilitasi legalitas dari pengelolaan embung pengantin ini. Karena status embung pengantin ini dikelola oleh Perum Jasa Tirta, Balai Besar Bengawan Solo yang ada di Kartasura. Namun kami yakin nanti akan mendapatkan respon dan tanggapan dari Ibu, sehingga nantinya pemerintah Desa Wirun dengan sumber daya dan kelompok masyarakat yang ada bisa mengembangkan embung pengantin Desa Wirun ini lebih secara maksimal setelah memiliki landasan hukumnya. Kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan dan menyediakan ikan sebagai konsumsi masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar embung. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan yang masih kurang dari standar. Konsumsi ikan masyarakat Sukoharjo masih dalam angka 22,3 kg per kapita per tahun, jauh dari kondisi Jawa Tengah yang mencapai 35 kg per kapita per tahun. Acara seperti ini juga untuk memasyarakatkan gemar makan ikan untuk masyarakat Sukoharjo. Mengingat pentingnya hal ini, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo juga memberikan bantuan untuk pelaku usaha perikanan karena dua hal terpenting, yaitu meningkatkan produksi dan konsumsi ikan di Kabupaten Sukoharjo. Acara selanjutnya adalah pemberian sarana prasarana secara simbolis kepada kelompok budidaya ikan di seluruh Kabupaten Sukoharjo. Bantuan yang diberikan bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok budidaya.
Citra TA TV kembali dalam spesial event. Kesadaran masyarakat Desa Wirun untuk mengembangkan embung pengantin ini sangatlah tinggi. Hal ini terbukti dengan pembangunan daerah wisata Embung Wirun yang dilaksanakan secara gotong royong dan menggunakan dana swadaya masyarakat Desa Wirun sendiri. Mengawali sambutan pada pagi hari ini, saya selaku Bupati Sukoharjo mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Mas Bagas, Pak Bagas, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan yang telah menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan lancar, insya Allah sukses dan membawa barokah bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sudah melaksanakan yaitu tebar ikan di embung pengantin ini. Harapan kami apa yang menjadi program kerja dari Dinas Pertanian yang dimana beliau sudah mengagendakan kegiatan baik dalam perikanan maupun pertanian luar biasa. Untuk itu tujuannya untuk masyarakat kami. Harapan kami Bapak Ibu semua dengan kegiatan pagi hari ini nanti tidak hanya seremonial saja, tebar ikan hilang, tapi tolong betul-betul dirawat dengan baik. Karena apa? Saya ingin potensi yang ada di wilayah atau desa masing-masing itu mulai kelihatan. Karena saya punya pimpinan atasan yaitu Ibu kita, Ibu Megawati selalu menyampaikan, ayo olah potensi desa wisata yang ada di desa masing-masing. Karena apa? Kalau potensi desa ini bisa dikelola dengan baik dengan inovasinya masing-masing, insya Allah akan menambah APBDes di desa atau kelurahan masing-masing. Nah, ini harapan kami. Kemarin kita sudah ada ini pelatihan untuk budidaya pengelolaan sampah untuk maggot. Maggot gunanya apa? Untuk makan ikan. Nah, ini nanti bisa berkolaborasi. Pak Lurah nanti penyalaan bisa dengan Pak Kepala Desa Makam Haji, aku menggawa ikan, nah monggo silahkan. Nah, dengan adanya seperti ini tadi, harapan kami untuk embung pengantin ini nanti bisa dikelola dengan baik dan bisa menghasilkan apa yang diinginkan oleh warga yang ada di Desa Wirun. Dan di sini dengan adanya embung pengantin, saya melihat nanti potensinya luar biasa sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar. Nanti mungkin ada yang jualan, mungkin monggo ada permainan. Nah, nanti ini dikelola dengan baik. Yang penting tadi Pak Bagas untuk legalitas izinnya dulu diluruskan dari Balai Besar Sungai Bengawan Solo. Nanti buat surat. Memang kami punya niatan kepengen ketemu dengan direkturnya BPWS karena apa, selama ini untuk masalah sungai-sungai yang ada di wilayah kita yang masuk ke dalam itu mereka kelihatannya kok tidak meresponnya apa. Kalau kita setiap ada laporan bahwa kalau setiap musim hujan sungai ini banjir, contohnya Sungai Langsur gitu aja, di sana kalau setiap hujan banjir tapi mereka katanya tidak ada anggaran. Nah, saya kepengen tahu sejauh mana kebijakan mereka dari Balai Besar itu untuk mengampu sungai-sungai yang ada di Sukoharjo. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan sesuai harapan kita. Dan kemarin kita juga kenal dari Menteri Pertanian bahwa beliau mengharapkan dari Sukoharjo bisa menjadi percontohan tingkat nasional yaitu untuk masalah IP 400 yaitu penanaman padi. Dan insya Allah Bapak Ibu kalau ini bisa berjalan untuk tiap-tiap kecamatan bisa memberikan kontribusi atau lahannya bisa ditanami IP 400 tiap desa kelurahan, insya Allah para petaninya makmur Gemah Ripah Rojinawi. Jadi nanti ini tolong nanti bisa direspon dengan baik apa yang menjadi program kerja dari Dinas Pertanian dan Perikanan, karena program ini tentunya akan didukung dengan APBD. Kalau tidak ada APBD kan tidak bisa jalan. Nah, APBD ini harus dikelola dengan baik, jangan sampai kan dikasih tapi tidak diperhatikan atau tidak dikerjakan dengan baik. Nah, harapan kami monggo nanti saran-saran dengan semuanya apa yang menjadi harapan kita dari Pak Dinas Pertanian, Pak Lurah, Pak Camat, tolong ditindaklanjuti, jangan hanya seperti contohnya KWT gitu aja. KWT untuk ibu-ibu PKK ya yang dapat itu 30 juta. Tapi responnya sangat gregetnya belum ada. Ini saya melihat kalau ada lomba baru usung-usung pohon. Tapi harapan kami KWT ini tujuan saya untuk apa? Meningkatkan gizi keluarga, untuk memperdayakan tanah halaman pekarangan untuk ditanami pohon sayuran. Nah, ini harapan kami Sukoharjo bisa hijau dengan sayuran, buah-buahan, tanaman keras. Demikian dengan ikan juga. Jadi jangan sampai kita memberi bantuan tapi tidak ada realisasinya. Jadi mohon sekali lagi apa yang telah kita berikan kepada panjenengan semua benar-benar dikelola dengan baik sehingga kami akan merasa puas. Oh, ternyata panjenengan semua bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginan kami semuanya. Karena nyuwun sewu Bapak Ibu, tanpa panjenengan semua kita tidak bisa berbuat apapun. Baik Bu Eti, Mas Dahono, Pak Bagas, semuanya harus ada
rasa gotong royong kebersamaan untuk ngedekke Kabupaten Sukoharjo dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing atau di desa masing-masing seperti kegiatan pada pagi hari ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, karena ini masih suasana COVID. Harapan kami penyelenggara juga untuk bisa menjaga wilayah masing-masing, jangan sampai ada klaster baru di desa masing-masing, tolong diamankan, karena kita jangan sampai AB Prokes 3M, masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Harapan kami mudah-mudahan Desember ini nanti selesai, target vaksin kita selesai, karena ini baru sampai 77,64, mudah-mudahan bisa lepas dari 80% level 1, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Matang Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun, selamat sukses Pak Bagas dan semuanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita untuk membangun Sukoharjo lebih makmur lagi bisa tercapai. Amin, Allahumma amin. Bupati Sukoharjo Etik Suryani juga mengapresiasi kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan atas terselenggaranya acara ini. Hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesadaran warga untuk tetap menjaga, merawat, serta mengembangkan dalam hal ini embung pengantin Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban. Mitra TA TV, kegiatan ini memang akan terus dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan yang dipimpin oleh Bagas Windaryatno dengan mengajak Bupati Sukoharjo untuk turut serta meninjau dan melihat langsung apa yang dipunyai dan masih kurang dari masyarakat, khususnya petani di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Baik pemirsa, kita sudah bersama dengan Bupati Sukoharjo, Bu Eti. Kalau melihat dan sudah datang pagi hari ini, nampaknya luar biasa ya. Destinasi di Wirun, Mojolaban ini nampaknya sudah ada tatanan yang lebih dari biasanya dan mulai ada aktivitas yang tentu saja ini harapan kita bersama, mulai recovery ekonomi dan lain sebagainya. Bagaimana Ibu melihatnya? Ya Mas, saya senang sekali selaku yang dituakan di Sukoharjo, Bupati Sukoharjo, dengan kegiatan program kerja dari Dinas Pertanian dan Perikanan, kita mulai genjot kegiatan untuk di masyarakat ya Mas, khususnya untuk pertanian dan perikanan, yaitu hari ini kita mengadakan tebar ikan sekitar 50.000 ikan di embung ini. Harapan kami ikan ini nanti kan ekosistem Mas, berarti nanti biar bisa berkembang di sini dan bisa diambil masyarakat untuk memenuhi gizi keluarga. Dan di sini harapan kami bisa menjadikan tempat di mana nanti ini bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat. Meskipun di tengah pandemi tapi tidak lepas dari prokes ya Mas. Jadi nanti ekonomi masyarakat ini bisa tumbuh, bisa berjualan di sini. Setidaknya ini menjadi destinasi Sukoharjo, karena kami ingin setiap desa kelurahan itu punya potensi wisata masing-masing sesuai dengan yang ada kemampuan di wilayah. Jadi itu harapan kami seperti itu. Jadi seperti Wirun ini harapan kami nanti bisa dikelola dengan baik sehingga bisa menghasilkan APBDes bagi warga Desa Wirun. Oke. Nampaknya juga ini menjadi sebuah keinginan bersama yang nantinya ada support dari pemerintah yang seperti apa Bu? Ya nanti tentunya kita nanti kan bertahap ya Mas, tidak langsung gerbek, nanti kita bertahap. Tadi sudah saya sampaikan ke Pak Lurah, jadi nanti kita mengurus dulu untuk legalitasnya dulu dengan BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, kita urus dulu, karena ini kan ada kepemilikan dari mereka, nanti kita urus selesai, nanti kita akan kelola dengan baik. Apa kekurangan di sini nanti pemerintah insya Allah akan mensupport. Jadi nanti kita bertahap, kurangnya apa dulu nanti kita kasih, kita beri bangun, kita bangun gitu. Jadi biar tempat ini bisa menjadi tempat yang rekreasi yang nyaman, representatif, dan bisa membuat masyarakat kita di sekitar ekonominya bangkit gitu. Ya betul. Meskipun ini di suasana pandemi seperti ini, nampaknya prokes harus tetap dijalankan. Ya, Bu Eti, ajakan yang seperti apa kepada masyarakat baik di Sukoharjo sendiri ataupun di luar sana yang pingin nih berdestinasi Bu? Saya berpesan kepada warga masyarakat khususnya Kabupaten Sukoharjo, meskipun kita sudah masuk level 2, kita jangan abai prokes. Kita Bu Eti sudah mulai membuka pelan-pelan masalah UMKM ini sudah kita buka di potensi Gedung Gerawijaya itu Mas, kita setiap Jumat, Sabtu, Minggu weekend sudah UMKM sudah berjualan di situ. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini masyarakat mulai ada gregetnya, ekonomi bangkit, masyarakat sudah mulai keluar untuk membeli. Jadi ada interaksi antar penjual dan pembeli, dan harapan kami dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini mudah-mudahan ekonomi di tengah pandemi ini bisa bangkit. Dan kami pesan kepada warga masyarakat Sukoharjo jangan abai prokes, masker ini harga mati, tidak
boleh dilepas. Meskipun sudah vaksin, kita tetap harus menerapkan 3M, masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan kami menghimbau kepada masyarakat kami yang sudah divaksin, kalau pergi kemana-mana kartu vaksin harus dibawa, karena dalam kegiatan apapun kartu vaksin kan tetap ditunjukkan. Kemudian bagi warga yang belum divaksin tidak perlu takut keluar untuk vaksin, karena apa? Kita ini hidup terus berjalan. Jadi kalau semuanya berjalan divaksin, insya Allah semuanya terpenuhi target kita untuk vaksin, ekonomi akan tetap berjalan lancar, anak-anak kita bisa sekolah, masyarakatnya sehat. Itu. Baik, terima kasih. Sehat terus Ibu, dan kita kembali ke spesial event pemirsa. Bupati berharap embung pengantin ini bisa dimanfaatkan secara optimal bagi warga sekitar untuk menunjang perekonomian dan menambah APBDes. Hal ini juga harus diimbangi dengan perawatan yang baik untuk destinasi ini agar bisa tetap terjaga baik ekosistem air dan sarana prasarananya. Lebih lanjut, Etik Suryani juga berharap setiap desa atau daerah di wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki destinasi wisata sendiri dengan tujuan untuk memberikan penghasilan daerah agar perekonomian wilayah Sukoharjo semakin menggeliat walaupun masih dalam suasana pandemi. Ya, secara prinsip memang ini menjadi sebuah destinasi ya, yang tentu saja dikelola salah satunya adalah Dinas Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Sukoharjo. Pak Bagas tahu betul potensi apa Pak yang ada di sini. Baik, jadi setelah kami coba menginventarisasi khususnya di Desa Wirun ini, saya melihat ada satu potensi embung yang cukup besar dan air tersedia sepanjang tahun. Ini sepanjang tahun tersedia. Dan ini bisa dikembangkan sebagai sesuai dengan tugas fungsi kami di bidang pertanian dan perikanan. Kita akan kembangkan sebagai penyedia protein hewani di masyarakat sekaligus untuk pendapatan petani di sekitar embung pengantin ini, karena ini kita tebarkan di perairan umum, kemudian nanti hasilnya masyarakat boleh menggunakan. Cuman kami berpesan agar di dalam mengambil hasil ini menggunakan aturan-aturan yang benar, jangan menggunakan setrum, kemudian diracun dengan bom ikan dan sebagainya, itu dilarang. Maka kita jaga kelestarian ekosistem embung pengantin, sekaligus juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, mungkin ajakan kepada masyarakat. Saya kalau ngelihat di sini loketnya yang cukup murah meriah begitu ya, dengan pemandangan atau view yang berbeda. Ajakan seperti apa lagi Pak kepada masyarakat di luar sana untuk menuju ke embung pengantin ini? Baik, terima kasih. Monggo warga masyarakat di Mojolaban dan Kabupaten Sukoharjo pada umumnya, di Desa Wirun ada satu destinasi embung pengantin yang memiliki potensi yang menarik untuk wisata keluarga, yang murah, terjangkau, dan bisa memberikan kesegaran-kesegaran baru. Dan harapan kami ini dalam situasi yang level 2 dan insya Allah akan turun lagi, tetap menjaga prokes sehingga kehidupan normal kita akan segera dapat kita laksanakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Spesial event. Ya, pemirsa, selain penebaran benih di embung pengantin ini juga dilaksanakan pemberian hibah begitu. Salah satunya ada di sebelah saya yang baru saja mendapatkan hibah. Dengan Pak siapa dan dari mana? Dari Bapak Ahmad dari Cebuan Sukoharjo. Oke, Pak Ahmad, ini salah satu juga perhatian dari pemerintah begitu ya. Ya, betul. Apa yang kemudian diharapkan lagi dari apa yang sudah diberikan hibah ini, nantinya akan seperti apa dikelolanya? Ya, ini termasuk dari kelompok kami udah hibah yang kedua. Oke. Yang pertama itu dari kolam terpal pembesaran ikan. Sekarang khusus buat pembenihan, kendala masa cacing sutra ini terjadi momok yang buat pembibitan lele itu Pak. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi alhamdulillah dapat bantuan cacing sutra, budidaya cacing sutra buat memenuhi kebutuhan sendiri pembibitan di kelompok kami Pak. Oke. Ya, ini pastinya menjadi kabar bahagia dan nantinya semoga semakin sukses begitu ya. Dan dalam waktu dekat ini akan ada panen atau bagaimana Pak? Ini masih dalam proses Pak. Dalam proses, belum bisa panen. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Dan tentu ada harapan nanti Pak Ahmad akan kemajuan usahanya bersama dengan kelompok taninya. Ya sebenarnya masih banyak apa? Kalau potensi gitu kan ada. Ya, sebenarnya kan ada Kalimati, Bengawan Solo. Tempat saya itu cuman
belum dikelola lebih maksimal. Jadi masa itu ada pembibitan, pembenihan, ada pembesaran gitu Pak. Pemijahan juga ya? Pemijahan ya. Jadi sekarang ada budaya cacing sutra, jadi ya istilahnya udah bertahap, udah mulai komplit. Luar biasa. Ternyata potensi di Sukoharjo makmur ini banyak sekali pemirsa. Kita akan tunggu di next news berita selanjutnya ya. Pemberian bantuan atau hibah berupa sarana prasarana seperti ini bertujuan untuk memotivasi pelaku usaha untuk semakin berkembang dan memperluas cakupan usaha. Ini merupakan bentuk kepedulian Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Ya, demikian tadi pemirsa, sudah kita lihat bagaimana destinasi yang ada di Wirun, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Salah satunya adalah Embung Pengantin, dan ini adalah baru dari Kabupaten Sukoharjo yang nampaknya sudah bersolek begitu. Tentu saja ada perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Nampaknya tadi sudah dilaksanakan penebaran benih dan juga hibah kepada kelompok tani dan juga pegiat pariwisata yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Keren. Dan ini tentu saja menjadi hal yang baik dan tentu saja mengundang masyarakat luar Sukoharjo untuk berkunjung ke sini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Henry bersama Ivan Valdan Bimo dan produser acara Adit. Sampai jumpa lagi di spesial event selanjutnya hanya di TA TV, masa kini dan tetap berbudaya. TA TV, sweet banget.